Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau disingkat Biro APBJ merupakan unsur pelaksana di bawah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tugas dan fungsi mengacu pada misi nasional yang dikenal dengan Asta Cita Butir ke-7, yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif. Tugas dan fungsi juga terkait dengan misi Gubernur Jawa Tengah, yaitu misi ketiga, transformasi tata kelola, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis. Misi ini untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rate Sugiyarti, Kasubag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, peserta Diklat PKP Angkatan ke-14 BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Aksi perubahan yang saya buat adalah SIMPADU, Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Terpadu, untuk mewujudkan layanan ketatausahaan yang cepat, mudah, akuntabel, dan transparan di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, Biro APBJ juga menerapkan maklumat layanan LPSE serta pemenuhan 17 standar layanan pengadaan secara elektronik sebagai wujud nyata peningkatan kualitas dan transparansi layanan pengadaan. Sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh unit kerja pengadaan barang dan jasa di kabupaten dan kota. Melalui rapat koordinasi UKPBJ se-Jawa Tengah 2025 di Hotel Patra Jasa, dengan tema ngopeni ekonomi Jawa Tengah dengan ngelakoni membeli produk Jawa Tengah yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang transparan, cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas kepada masyarakat melalui penerapan standar pelayanan yang jelas mengenai prosedur, waktu, biaya, dan produk layanan. Tentu rancangan perubahan ini sungguh sangat membantu tugas-tugas keseharian di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa, di mana terkait dengan kecepatan, kemudahan, dan transparansi ini menjadi kunci terkait sebuah aksi, apalagi berkaitan dengan keuangan. Tentu karena kita selalu menyatakan terkait dengan keterbukaan, terkait dengan akuntabilitas dalam proses keuangan, tentu sistem ini sungguh sangat membantu dan secara penuh saya akan mendukung. Kalau perlu saya kasih anggaran untuk program jangka panjangnya. Bahwa setiap pertanggungjawaban itu diakui kebenaran, karena kalau nanti diganti-ganti nggak bisa ada tapak digitalnya yang artinya apa? Mendukung kejujuran, mendukung transparansi. Maka sukses untuk Bu Ratih dalam ini sesuai dengan tujuannya dan hasilnya akan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan Mbak Ratih yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan dengan membuat rencana aksi SIMPADU, yaitu sistem informasi. Ini lebih terkait dengan penyimpanan data secara digital. Tentu saja ini sangat penting supaya data itu mudah dicari, mudah diperoleh, karena pertanggungjawaban ini tentu saja butuh diaudit, dicek dan sebagainya. Dengan terdigitalisasi tentu saja lebih mudah. Mudah-mudahan ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Sukses. Tujuan umum dilaksanakannya aksi perubahan ini adalah untuk mewujudkan kualitas layanan ketatausahaan yang cepat, mudah,
murah, akuntabel dan transparan melalui sistem informasi manajemen pertanggungjawaban keuangan di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Tengah. Secara tahapan yaitu 1. Tujuan capaian jangka pendek. Capaian jangka pendek dicapai dalam 60 hari terwujudnya Simpadu, Sistem Informasi Manajemen Pertanggungjawaban Keuangan Terpadu, dan implementasinya di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah. Kedua, untuk capaian jangka menengah. Capaian jangka menengah 6 bulan adalah terwujudnya pelayanan ketatausahaan melalui upgrading sistem di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Prof Jateng. Ketiga, capaian jangka panjang. Capaian jangka panjang dilaksanakan setelah jangka menengah sampai dengan 18 bulan berikutnya, yaitu terwujudnya layanan ketatausahaan yang cepat, mudah, murah, akuntabel, dan transparan di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Prof Jateng. Untuk menjawab tantangan efisiensi dan akuntabilitas, Biro APBJ menghadirkan inovasi Simpadu yang menyatukan seluruh dokumen keuangan agar lebih terstruktur dan mudah dicari secara digital. Isu-isu yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa, khususnya dalam pelayanan ketatausahaan adalah sebagai berikut. 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumen. 2. Adanya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab tugas pekerjaan. 3. Belum optimalnya pelayanan ketatausahaan. 4. Rendahnya pengawasan terhadap disiplin ASN. 5. Belum optimalnya anggaran dan sumber daya di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa. Isu strategis terpilih berdasarkan analisis Astrid di atas adalah belum optimalnya pelayanan ketatausahaan di Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa. Melalui analisis organisasi, ditemukan kebutuhan akan teknologi informasi yang mampu mendukung kerja lintas bidang di Biro APBJ guna memastikan seluruh proses layanan ketatausahaan dapat berjalan konsisten dan efisien. Simpadu merupakan sebuah inovasi yang memberikan manfaat besar bagi pengelolaan keuangan. Mulai dari peningkatan efisiensi waktu dan biaya, kemudahan monitoring secara real-time. Simpadu adalah aplikasi sistem keuangan internal yang dirancang untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan belanja kegiatan, serta meminimalkan kesalahan input maupun potensi kehilangan dokumen. Milestone pertama dimulai dengan pembentukan tim efektif. Melalui proses konsultasi bersama mentor, yakni analis kebijakan ahli media, diperoleh arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Hasil dari proses tersebut adalah terbitnya Surat Keputusan Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah. Milestone kedua adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Proses ini dimulai dengan konsultasi bersama mentor untuk mendapatkan arahan terkait penyusunan SOP. Selanjutnya dilakukan rapat bersama mentor dan tim efektif untuk merumuskan draft SOP. Setelah itu, rancangan SOP diajukan untuk kemudian ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala Biro. Milestone ketiga adalah penyusunan petunjuk teknis atau modul sistem Simpadu. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama mentor, dilanjutkan dengan proses penyusunan petunjuk teknis melalui rapat-rapat yang melibatkan tim efektif. Output dari kegiatan ini adalah sebuah petunjuk teknis yang menjadi panduan penggunaan aplikasi Simpadu. Dokumen ini memberikan standarisasi yang jelas dalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, pegawai menjadi lebih mudah dalam melakukan input data, mengunggah bukti, dan menyusun SPJ secara cepat serta akurat. Milestone keempat adalah pembuatan fitur Simpadu. Proses ini diawali dengan rapat penyusunan rancangan dan pengembangan fitur yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan seluruh unit kerja pengelola keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pertanggungjawaban dapat difasilitasi secara efektif oleh sistem. Fitur-fitur yang dikembangkan dirancang mengikuti alur kerja keuangan yang berlaku. Milestone kelima adalah uji coba implementasi Simpadu. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dan alur kerja sistem berfungsi dengan baik sebelum diterapkan secara penuh. Uji coba melibatkan unit kerja percontohan yang melakukan input kegiatan, pencatatan transaksi, unggah bukti, serta proses verifikasi melalui Simpadu. Selama proses uji coba, tim teknis melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, mulai dari bug,
ketidaksesuaian alur, hingga kebutuhan penyempurnaan tampilan dan laporan. Milestone ke-6 adalah pelaksanaan sosialisasi, launching, dan bimbingan teknis Simpadu yang digelar pada tanggal 6 November 2025 di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Segepu, Surakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural Biro APBJ serta para pemegang kegiatan di lingkungan Biro APBJ. Acara mencakup sesi sosialisasi, peluncuran resmi sistem, serta bimbingan teknis penggunaan Simpadu. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, Biro APBJ berkolaborasi dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar para peserta dapat memperoleh sertifikat peningkatan kompetensi ASN atau IPASN. Kolaborasi ini memastikan bahwa pemanfaatan Simpadu tidak hanya dipahami, tetapi juga diakui sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional ASN. Milestone ke-7 adalah implementasi dan publikasi Simpadu. Tahapan ini diawali dengan rapat implementasi untuk memastikan seluruh unit kerja siap menjalankan sistem secara penuh. Selanjutnya, Simpadu dipublikasikan melalui situs web resmi Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa serta akun Instagram Biro APBJ, sehingga informasi mengenai penggunaan dan manfaat sistem dapat menjangkau publik secara lebih luas. Dalam proses ini, dukungan juga diberikan oleh Kepala Biro Bangda dan Kepala Biro Umum sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong modernisasi pengelolaan keuangan melalui Simpadu. Milestone ke-8 adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap aksi perubahan Simpadu. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan sistem serta memastikan bahwa seluruh proses penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memantau tingkat kepatuhan unit kerja dalam melakukan input data, kelengkapan dokumen, keakuratan laporan, serta kelancaran proses verifikasi. Selain itu, proses ini juga mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang muncul selama pemanfaatan sistem. Aplikasi Simpadu ini memudahkan kita dalam menginput dari SPT, kemudian outputnya jadi SPPD, kemudian setelah perjalanan kita juga bisa menginput rincian biayanya. Jadi data yang kita input itu nanti akan terekam semua, memudahkan kita nanti apabila ada pemeriksaan untuk bisa di print out rekapannya. Terima kasih Simpadu, mantap. Saya berharap aplikasi ini akan terus digunakan oleh para ASN Biro APBJ ini dan akan terus dikembangkan sehingga nantinya tidak hanya perjalanan dinas yang dipermudah, tetapi juga SPJ, makan minum, honorarium, dan sebagainya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tim efektif, mentor Bapak Sudirman, dan coach Bapak Kikus Muryatno yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan laporan aksi perubahan layanan publik. Simpadu diharapkan dapat mewujudkan kualitas layanan ketatausahaan yang cepat, mudah, murah, akuntabel, dan transparan